Bagi Komnas HAM ya, Komnas HAM, kamu sedikit-sedikit pelanggaran HAM, sedikit-sedikit pelanggaran HAM. Apa kamu tidak merasa kasihan kami ya? Asasi manusia. Secara khusus. Saya tidak percaya sekali TNI itu dia bisa kasih habis KKB dalam waktu 3 hari. Saya percaya dia bisa kasih habis KKB rata semua. Hanya Mana Komnas HAM? Mana BEM UI yang kemarin bacotnya lantang sekali teriak-teriak pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Pakai mata kalian untuk melihat kejadian ini. Jangan pura-pura buta kalian semua. Bagi Komnas HAM ya, Komnas HAM, kamu sedikit-sedikit pelanggaran HAM, sedikit-sedikit pelanggaran HAM. Apa kamu tidak merasa kasihan kami ya? Tidak merasa kasihan dengan TNI Polri. Tidak merasa kasihan sedikit pun. Kalau KKB mati kamu mau melanggar HAM. Kalau TNI mati kamu diam. Kemarin, yo, KKB menyerang kantor dan Ramil, mati. Dan Ramil lu, Octavianus mati. 5 wong mati. Sudah berapa banyak TNI Polri mati di situ? Bukan tak sedih kami, sedih hati kami. TNI Polri itu bukan robot, dia tuh manusia juga. Jangan seenak baik kamu tuh ngomong. Coba kamu ke sana tuh, ke Papua situ. Bawa kantor di Jakarta tuh ke Papua. Kamu jingok situasi di situ. Jangan seenak baik kamu ngomong pelanggar HAM. Kamu dapat berita dari media massa. Berpikir, Bu, Pak, berpikir. Apa dah nangis kamu? Apa dah merasa kasihan kamu? TNI Polri itu ya punya bini, punya anak, punya keluarga. Giliran TNI Polri menyelesaikan demo di Jakarta disuruh ke Papua. Nah sekarang di Papua dia bertempur dengan KKB. Mati TNI Polri, kamu diam. Tak katik belasungkawa. Giliran KKB mati, kamu omong pelanggar HAM. Kamu suruh untuk mendekati. Dia keluarga juga kata kamu. Kalau ditembaknya, macam mana? Nah ini diserangnya kantor dan Ramil. Sudah berapa banyak warga sipil, anak-anak, mak-mak, mikir. Kami menangis kami. Jelas. Kami kasihan, kami juga punya keluarga. Dia juga punya keluarga, Bu. Seharusnya KKB itu ditumpas, Bu. Pak, untuk BEM eksekutif mahasiswa, ayo. Datang ke Papua tuh, jangan berkuar-kuar di Jakarta. Datang ke sana. Kamu tuh kalau datang di situ dibiayai sama berita. KKN ke situ. Dibiayai oleh TNI Polri, ber-KKN di situ. Jangan berkuar-kuar di Jakarta, baik. Punya pikiran, Bu, Pak. Kami kasihan dengan TNI Polri. Dia tuh manusia juga, bukan robot. Kami kasihan, Bu. Seharusnya TNI Polri itu menyelesaikan masalah di sana, Bu. Tapi bukan menyelesaikan masalah, Bu. Kematian yang datang sana, Bu. Di hutan-hutan situ, Bu. Apa ibu-ibu, bapak-bapak tidak merasa kasihan dengan mereka? Kami rakyat kecil, Pak, ya. Nangis kami, Pak. Sedih kami, Pak. Sedih hati kami. Pikir, Pak. Pikir. Apa bapak tak punya keluarga? TNI Polri. Kasihanilah mereka, Pak. Lebih baik KKB itu diberantas, Pak. Dia bumi hanguskan, Pak. Daripada mati TNI Polri, Pak. Di sana, Pak. Dikit-dikit pelanggaran HAM. Dikit-dikit pelanggaran HAM. Tak masuk di akal. Kami minta kepada TNI dan Polri untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di Kabupaten Maibra dengan tetap mengedepankan
norma dan prinsip hak asasi manusia. Secara khusus, kami meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Papa! Daddy! Daddy! Sedih ya kalau lihat hal-hal yang terjadi seperti ini begitu. Ya, cuma mau bagaimana lagi, hal-hal seperti ini itu sudah jauh terjadi sebelum kita nggak ada. Dan saya tidak percaya sekali TNI itu dia bisa kasih habis KKB dalam waktu 3 hari. Saya percaya dia bisa kasih habis KKB rata semua hanya dalam waktu 1 jam, mungkin 2 jam, 3 jam, atau 1 hari mungkin. Mereka tuh terlatih, mereka latihan di dalam negeri, di luar negeri. Mereka kuasai medan-medan perang, mereka kuasai seni tempur, mereka ada kursus-kursus tertentu seperti itu. Dan mereka tuh punya banyak sekali cadangan-cadangan peluru senjata hanya untuk melawan KKB. Saya yakin bisa sekali, tapi logikanya mereka tuh bisa tidak melakukan itu karena mereka masih tertahan dengan perintah-perintah yang berbicara tentang kemanusiaan. Mereka masih berpegang teguh dengan yang namanya HAM. Kalau mereka tidak berpegang teguh yang namanya HAM, saya yakin dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari mungkin habis rata tanah semua. Dan saya tidak pernah juga dengar ada beberapa keluarga dari anggota TNI yang gugur turun ke Monas, turun ke kantor DPR, demo minta keadilan atas tewasnya anggota TNI satu yang dieksekusi secara sadis oleh anggota KKB begitu. Saya tidak pernah ada minta keadilan seperti itu, apalagi demo teriak-teriak di pinggir jalan, saya tidak pernah. Dan ini buat BEM UI ya, mungkin kalau kau tidak mengerti apa-apa tentang hak asasi manusia, langkah baiknya kau bertanya atau belajar begitu, baru kau belajar mengkritik. Sebelum itu juga kau harus turun riset apa yang terjadi di Papua. Kalau tidak riset, kan sekarang dunia sudah berkembang secara canggih dan modern, kau bisa cari tahu pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua itu seperti apa. Jadi bukan hanya TNI saja yang membunuh KKB atau salah tembak sipil, tidak, tapi malah kita orang Papua juga banyak sekali melakukan pelanggaran HAM itu untuk orang-orang pendatang. Bukan hanya TNI ya, tapi sipil-sipil pendatang juga yang datang dari Jawa atau Raja, Bugis, itu banyak dibantai habis dari kita orang. Kadang hanya masalah sepele, tabrak babi saja, supir dianiaya sampai hancur habis-habisan. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Keluarga korban sampai sekarang tuh berduka. Cuma mau bagaimana, dia ikhlas. Jadi sebelum kau berbicara tentang HAM, kau harus tahu dulu apa itu HAM. Ya, kita mau demo tinggi langit berbicara tentang keadilan, tapi kalau kita sendiri tidak tutup mata tentang keadilan yang harusnya kita menjadi tanggung jawabnya kita orang, ya ngapain juga kan? Ngapain juga? Sama saja bohong. Jadi bahasa-bahasa mengenai Papua penuh damai, orang Papua penuh kasih, itu hanya berlaku di beberapa daerah di Papua, tidak untuk semua. Buat keluarga korban yang saat ini sedang mengalami keadaan duka, turut berduka cita, dan kita berdoa mudah-mudahan Papua lekas membaik. Lagi dan lagi prajurit terbaik yang dimiliki Indonesia gugur di Papua karena ditembak oleh KKB ataupun OPM, yaitu Letda Oktavianus. Selamat jalan pahlawan, salam hormat. Terima kasih atas pengabdianmu hingga tetes darah akhir untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih. Mana Komnas HAM? Mana BEM UI yang kemarin bacotnya lantang sekali teriak-teriak pelanggaran HAM, pelanggaran HAM? Pakai mata kalian untuk melihat kejadian ini. Jangan pura-pura buta kalian semua. Dengar pakai telinga kalian kejadiannya. Seorang anggota TNI lewat biasa, ditembakin beberapa kali dari jarak dekat, setelah terjatuh dipukul. Bahkan saat upacara kematiannya saja diserang oleh tembakan-tembakan. Jangan pura-pura tuli kalian Komnas HAM. Mana bacot kalian yang lantang kemarin? Saat kejadian ini kalian hanya diam. Pura-pura bisu mulut kalian. Oh, itu sudah menjadi resiko seorang abdi negara TNI Polri. Enak kali bacotmu. Kalian enak duduknya di
kantor yang mewah digaji oleh rakyat, resiko kalian nggak ada, ya. Sedangkan resiko hilangnya nyawa seorang prajurit itu bisa diatasi ketika tidak terhalang dengan ucapan kalian, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Mau berapa banyak nyawa lagi dari TNI, Polri, nakes, relawan, bahkan warga sipil yang ada di Papua yang harus dikorbankan karena ucapan kalian semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, Bapak Panglima TNI, Bapak Agus Subianto, dan Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya sebagai rakyat Indonesia memohon, Pak. Kami tahu Indonesia adalah negara yang kuat. Kami yakin Indonesia untuk mengatasi para OPM, para separatis, para teroris yang ada di Papua itu hal sepele, Pak. Kalau kalian memang terhalang oleh HAM, tolong para petinggi-petinggi TNI Polri, ajak tuh orang-orang yang ada di dalam Komnas HAM untuk ikut ke Papua. Kalau mereka tidak mau, bubarkan saja Komnas HAM. Karena apa? Karena Komnas HAM hanya isinya orang-orang pengkhianat. Ya, di mata mereka yang ada HAM-nya adalah para pemberontak saja. Sedangkan TNI, Polri, nakes, relawan yang ada di sana, itu tidak ada HAM-nya di mata mereka. Tolong, Pak, jangan sampai ada lagi nyawa yang dikorbankan untuk hal ini. Mereka punya keluarga yang ditinggalkan, Pak. Bagaimana nasib keluarga mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya? Tolong, negara harus bertindak tegas. TNI, Polri harus tegas membasmi OPM ataupun KKB. Sekali lagi, terima kasih. Salam NKRI, harga mati. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ya kita tahulah ya yang kejadian-kejadian yang baru-baru ini ya, banyak sekali korban ya kan guys. Dan baru-baru ini ada yang TNI naik motor, ketika naik motor didor jarak dekat ya kan. Setelah didor, waduh, dipukulin, dan sewaktu layatannya juga diserang juga ya kan. Kita tahu lah ya. Tetapi benar juga kata orang netizen warga TikTok ya, ketika TNI mati ya kan, mereka bilang tidak ada apa-apa. Tapi kalau KKB yang kena ya kan, mereka bilang pelanggaran HAM. Ini logikanya di mana ya kan guys? Menurut saya harus dibubarkan aja lah itu ya. Komnas HAM harus dibubarkan aja nih. Siapa yang setuju kalau Komnas HAM dibubarkan guys? Ini kalau nggak ada Komnas HAM ini sudah rata ya, mereka ini sudah rata. Di TNI Polri ini kita sangat yakin lah kalau mereka ya buron 1 hari 2 hari aja udah selesai lah, semuanya udah selesai. Tapi inilah terikat dengan Komnas HAM ini ya kan guys. Nih guys, kalau boleh ya kan, Komnas HAM ini dibubarkan aja nih. Siapa yang setuju kalau Komnas HAM dibubarkan guys, supaya negara Indonesia ini aman damai? Coba kalian berkomentar. Waduh, aku nggak tahu lah mau berkomentar apa. Tetapi saya sangat kasihan dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, para prajurit-prajurit yang gugur, yang di sana ya kan, warga-warga sipil, banyak sekali. Nah, ini BEM UI, coba suruh datang sana, ya, suruh datang sana. Koar-koar di Jakarta aja, coba suruh datang ke Papua sana ya kan, menyaksikan sendiri. Apakah bisa bilang Komnas pelanggaran HAM lagi kalau sudah sampai di sana? Aduh. Oke lah guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.